Untuk terlaksananya acara kita pada malam yang berbahagia ini, sekali lagi dengan sangat kerendahan hati kepada kaum ibu-ibu yang berada di sebelah kiri panggung utama untuk segera mengambil tempat ke bagian Aceh Tengah, para kaum cerdik pandai, dan juga tentu para hadirin hadirat sekalian, warga dan masyarakat Aceh Tengah yang dirahmati Allah. Tentunya juga yang kita muliakan dan juga kita banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Dari mulai Pulau Sabang sampai ke perbatasan Sumatera Utara, pantai timur dan pantai barat, setiap kabupaten, 23 kabupaten kota di Aceh sudah kami masuki. Tapi yang 2 kali hanya di Takengon. Ini yang 2 kali. Yang lain cuma satu. Saya heran kenapa di sini sampai 2 kali. Baru dapat jawabannya. Rupanya di sini yang saya dapat KTP. Jadi di tempat lain itu saya ceramah sebagai tamu. Di sini saya pulang kampung. Ustadz Somad itu kurus, beratnya 50 kurang. Bagaimana supaya dia nampak gemuk? Dikasihlah jas. Nampak gemuk kan? Nanti mantap nampak di video. Dia ceramah malam, gelap, jasnya hitam, orangnya pun hitam. Nanti disangka hantu. Gimana caranya biar supaya nampak? Dikasihlah sulaman gayung di ujung tangan. Ini namanya cerdas. Makanya tadi mewujudkan Aceh Tengah yang cerdas. Bahasa Inggrisnya smart. Orang cerdas itu sowan. Jadi harus cerdas ternyata menjadi pemimpin ini. Maka malam ini saya bisa datang kemari, tentulah ada orang-orang yang berjasa. IKAPDA, Ikatan Alumni Pesantren Darul Arafah, IKAN,
Ikatan Alumni Timur Tengah. Mereka inilah yang memfasilitasi saya mengenalkan dengan Pak Bupati. Mana mungkin Pak Bupati kenal dengan saya? Akhirnya saya pun duduk di sebelah kiri DPR RI, sebelah kanan Bupati. Dua-duanya tegak. Ada Bapak Kapolres, ada Bapak Dandim, ada Bapak anggota DPR RI, ada Ketua MPU, ada Ketua IKAN, Pembina IKAPDA. Ustaz tengok apa? Ada tulisannya. Di mana-mana biasanya susunannya yang paling tinggi raja, di bawah raja Perdana Menteri, di bawah Perdana Menteri menteri-menteri, di bawah menteri gubernur-gubernur. Biasanya begitu. Tapi di Aceh Tengah tidak. Justru yang di bawah yang bupati. Alim ulama yang di atas. Jadi kalau begitu susunannya, alim ulama, para abu, para abi, para tengku di atas. Cakap mereka ini yang di tengah. Baru yang paling bawah, inilah yang memilih para pemimpin. Jadi makin ke bawah dia bukan makin turun, justru makin naik. Mereka ini DPR, DPD, pemimpin, bupati, siapa yang memilih mereka? Ngaku semua. Mereka yang milih. Kalau begitu nasib mereka ini di mana berada? Di ujung jari orang-orang yang soleh yang baik-baik. Orang yang sholat, orang yang pengajian, orang yang suka tabligh akbar, pasti dia akan memilih pemimpinnya, bupatinya, wakilnya yang juga sama dengan dia. Betul? Kenapa di tempat lain bisa pecandu narkoba jadi pemimpin? Karena yang milihnya orang sakau. Ustaz Somad, ini persiapannya cuma beberapa hari saja ini. Kok bisa orang berkumpul semuanya ini sampai nggak nampak ujungnya di mana? Karena gelap. Cara biar supaya kita tahu sampai di mana, masing-masing coba hidupkan HP yang ada senter, biar nampak kalau hidup sampai mana dia. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Takbir, takbir, takbir. Barulah nampak malam tanpa bintang. Ada bintang di atas karena sudah turun ke Takengon semua, turun ke Aceh Tengah semuanya. Malam ini malaikat menyaksikan. Inilah makhluk-makhluk yang dulu ketika diciptakan Allah, malaikat tidak setuju. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kau ciptakan mereka hanya akan berkelahi, mereka akan menumpahkan darah. Buktinya malam ini mereka tidak berkelahi, mereka datang padahal mereka tadi siang letih karena memanen kopi.
Tapi malam ini mereka datang. Ustaz Somad, Aceh Tengah, Takengon ini tenang, aman, damai. Kenapa? Karena setiap masyarakatnya punya kebun yang diurus masing-masing. Di tempat lain orang mengurus kebun, tapi kebun orang lain, kebun perusahaan, menjadi anak buah, menjadi kaki tangan. Di Aceh Tengah setiap orang menjadi orang kaya bagi dirinya sendiri, kan dia punya kebun masing-masing, punya duit. Kopinya pahit tapi harganya manis. Ustaz tahu dari mana? Tadi saya dikasih tahu waktu minum kopi. Pas saya minum kopi, saya bilang, Ustaz pakai gula. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Ustaz Somad, di sini kopi pahit tapi harganya manis, Ustaz. Kalau tak percaya coba tes, saya minum. Gimana rasanya? Pahit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini cuacanya dingin, Ustaz. Makanya di sini tidak akan ada konflik. Kenapa? Karena di sini orang duitnya ada, pikirannya sehat, ibadahnya kuat, dan cuacanya dingin, tenang. Pulang, sholat maghrib, sholat isya, tidur. Anak 12. Semuanya jadi orang soleh-soleh, baik-baik semuanya. Amin. Kata Nabi, aku nanti bangga di akhirat, aku bangga hari kiamat. Kenapa? Mukatsirum bikumul umam, karena di antara umat yang paling banyak adalah umat Muhammad sallallahu alaihi. Mana umat Muhammad yang banyak itu? Nih, kalian yang ragu, itu katanya pengajian cuma ada 2 saf, yang katanya pengajian masyarakatnya tak ramai. Datang kalian ke Takengon, datang kalian ke Aceh Tengah, tengok. Apa yang tengok? Tengok sini. Ramai di atas. Anak-anak kecil tadi manggil saya, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Saya cari mana suara anak kecil tadi. Anak kecil kenal Ustaz. Dulu kan yang dengar pengajian itu orang tua aja, orang pensiun, orang yang udah stroke. Dulu gitu, mana ada anak kecil kenal Ustaz. Dulu anak kecil tahunya Donald Bebek, Unyil, Ucrit, Usrok, Pak Oga, Pak Raden. Sekarang anak kecil, Ustaz Somad. Ustaz, kamu tahu dari mana saya Ustaz? Kan selalu nengok Ustaz di HP mama. Bapakmu tahu? Tahu, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Ini majelis silaturahim, silatu menghubungkan yang jauh. Ada anak Takengon, putra daerah Aceh Tengah, merantau ke Jawa Barat, di Bogor, membuka pesantren. Diundanglah Abdul Somad ceramah di sana. Jamaah sekalian yang ingin anaknya hafal Quran, masukkan ke pesantren Hidayatullah di Bogor, Bojong, Bogor, Jawa Barat. Akhirnya setelah selesai Ustaz Somad ceramah, berapa orang yang mendaftar ke sana? 1.500 anak mendaftar ke sana. Pimpinannya siapa? Orang Aceh Tengah, putra daerah Takengon. 500 anak mendaftar, yang bisa diterima cuma 200. Kenapa? Tanahnya kecil. Waduh, kok Ustaz Somad? Saya tengok merah, saya sangka hantu. Rupanya kamera mengambil dari atas, mereka ambil gambar. Besok lihat saja di mana, www.instagram.com. Ustaz Somad, karena Ustaz ceramah kemarin di Hidayatullah yang mendaftar 1.500, mantap. Tapi tak bisa diterima Pak Ustaz. Kenapa? Karena tidak sanggup menampung. Alhamdulillah, rupanya Bapak Insinyur Haji Tagor Abu Bakar sudah mewakafkan tanah 20 hektar.
70 hektar tanah Ustaz Somad. Tinggal siapa saja yang mau mengelola. Gayung bersambut, pucuk dicinta, ulang pun tiba. Jadi ada satu orang yang punya santri banyak, bingung tak ada tanah. Ada orang punya tanah, bingung tak ada santri. Bertemulah mereka di mana? Dalam majlis yang penuh barokah malam ini. Santrinya ada, tanahnya ada, lokalnya. Inilah guna orang banyak ramai begini. Maka besok akan ada yang mengatakan, mana tanah yang 20 hektar itu? Saya ngasih semen, saya ngasih batu bata. Berapa lagi yang perlu? Berapa semen? Berapa batu bata? Berapa kaca? Berapa kosen? Berapa pintu? Kamu mau bantu? Enggak, nanya aja. Bantulah. Itulah guru-gurunya, jangan takut. Mau tamat pesantren, ikabda siap. Mau tamat dayah yang bisa baca kitab kuning, nih para abi, para tengku siap. Yang mau menjadi ibu nyai, istri kiai, bersiap mereka. Jadi guru-gurunya siap. Jadi pertemuan ini gunanya untuk apa? Selesai pengajian. Saya tidak mau selesai pengajian. Gimana pengajian tadi malam? Sampah. Saya tidak mau pengajian. Gimana pengajian tadi malam? Masya Allah, sendal pilang. Bukan itu makna pengajian. Habis pengajian ini bertemulah anak putra daerah Aceh Tengah yang bingung kemana 1.300 anak, bertemu pula yang punya tanah, bertemu yang punya duit. Maka mati kita meninggalkan dunia ini, kita meninggalkan amal jariah yang tetap mengalir setelah kita mati. Shadaqatun jariyah. Berapa lama Bapak jadi pejabat? Berapa lama Bapak punya kekuasaan? Paling lama 2 periode. Dipilih orang, tapi setelah itu akan mati, hilang. Tapi pondok pesantren tak akan pernah hilang di telan zaman. Daya akan tetap hidup. Maka cita-cita menjadikan Aceh Tengah menjadi agamis religius akan tetap terwujud. Kenapa? Karena anak-anak Aceh Tengah akan belajar di pondok tahfiz Al-Quran yang merupakan amal jariah. Orang-orang baik, orang-orang soleh melahirkan generasi yang cerdas otaknya, yang berzikir hatinya, yang punya visi misi ke depan. Jadilah negeri ini baldatun thayyibatun, baldatun negeri thayyibatun baik. Thayyib artinya baik, bukan jarang pulang. Negerinya baik, dari bawah tumbuh tanaman, tanaman itu mahal. Pak Bupati, ya, kalau dibawa bibit kopi gayo ini ditanam di tempat lain, tumbuh Pak Ustaz, tumbuh. Tapi rasanya beda. Kenapa begitu? Karena Allah hanya memberikan tanah di gayo ini tak banyak, sedikit aja. Bukan kata saya, kata Pak Bupati. Kalau tak percaya, utus orang IPB, Institut Pertanian Bogor di sini, untuk meneliti berapa banyak tanah di dunia ini macam tanah gayo yang bisa menumbuhkan kopi diimpor oleh orang luar negeri yang luar biasa. Kenikmatan ini harus disyukuri. Betul? Lain syakartum, kalau kamu syukuri nikmat yang kuberikan ini, tanah ini hanya cuma ada di sini, menumbuhkan tanaman ini yang harganya mahal, kalian bisa makan, bisa berkeluarga, bisa punya rumah, bisa punya mobil, tak perlu jauh merantau. Lain syakartum, kalau kalian bersyukur, la azidannakum, akan kutambah. Yang selama ini punya kebun 1 hektar menjadi 2 hektar, amin. Yang selama ini punya rumah 1 jadi 2, amin. Cuma itu aja. Ibu-ibu udah mulai cemas di sana. Tidak, saya tidak akan mengirim ke sana. Saya tahu kalian ketakutan semua.
Ustaz itu macam tahu aja ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pertemuan kita ini pertemuan saling ingat mengingatkan. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat munkar. Jangan minum khamar, jangan pergi ke diskotik, jangan pakai sabu-sabu, jangan karaoke. Lalu kami mau kemana? Alternatifnya mana? Pondok tahfiz Quran. Para abu, para abi, para tengku menjadi panutan. Mereka menjadi pagar yang menjaga tanah lapang, bukan pagar makan. Dulu pagar makan tanaman, sekarang pagar makan tanah lapang. Mereka adalah pagar. Kambing tidak berani makan tanaman. Kenapa pagar? Kenapa kambing tidak masuk? Karena ada pagar besi. Abdul Somad kenapa berani ceramah di sini? Tidak gampang, takut jatuh. Ada pagar kuat. Kenapa ustaznya yang dikasih lampu? Kanan 5, sini terang, ini lampu. Karena ustaz ini direkam. Ini direkam nih sekarang. Berapa kamera yang menyala di bawah ini? Nyala. Streaming. Saya tahu sinyal nggak ada sekarang. Rebutan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu ke depan setelah Kabupaten Aceh Tengah ini disuburkan Allah, kita syukuri dengan mendirikan pondok tahfiz Quran. Guru-gurunya ada, gajinya diangkat, dimuliakan, dihormati. Guru fisika PNS, guru matematika PNS, guru biologi PNS, guru bahasa Inggris PNS, guru kitab kuning macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Siapa yang bisa mengangkat harkat martabat ini? Pak Bupati peduli pada guru agama. Wisuda tahfiz Quran di Bogor, datang beliau dari Aceh Tengah, terbang ke Bogor, berjumpa dengan saya. Pemasangan sal tahfiz Quran oleh Bupati Aceh Tengah. Saya pertama salah sangka, saya sangka beliau duta besar Turki. Saya tengok macam orang Turki. Kau sudah ngomong kata sambutan dari Bupati Aceh Tengah. Orang Aceh. Makanya Ustaz Somad tanya dulu. Itulah saya orang yang nggak nanya. Kenapa Ustaz nggak nanya? Masa Aceh nanya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak hutang. Oleh sebab itu maka kenali baik-baik. Jangan tengok gayanya saja, jangan cuma lihat balihonya saja, tengok program-programnya. Cinta pada anak Aceh Tengah yang hafal Quran di Bogor. Tempat lain mana ada peduli. Acara wisuda berikut ini kata sambutan dari Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Wali Kota atau yang mewakili, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Dandim atau yang mewakili. Memang sekarang lagi tren wakil-wakil aja. Tapi ini tidak asli bupati yang datang, padahal hanya sekedar mengalungkan sorban. Apalah kerja mengalungkan sorban, tapi bukan itu membangkitkan semangat anak-anak Aceh Tengah yang menghafal Al-Quran. Mereka inilah yang akan menjadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, ada kepala maupun tak ada kepala. Bayangkan kalau anak Aceh Tengah yang hafal Quran tadi 2019 dia hafal Quran, 2029 dia melamar jadi PNS, dia menjadi kepala dinas, dan dia mencalonkan diri jadi bupati. 20 tahun akan dia yang akan menjadi bupati Aceh Tengah, dan dia yang akan menjadi imam bagi kita. Setuju? Negeri ini harus bangkit.
masa jaya Sultan Iskandar Muda, Saleh, masa jaya Syekh Abdul Rauf As-Singkili, masa jaya Hamzah Fansuri. Ketika itu apa yang membuat Aceh dikenal orang? Yang membuat Aceh dikenal orang dua. Yang pertama, raja yang soleh. Yang kedua, ulama yang berkarya. Maka kalau ingin Aceh tetap bangkit, wujudkan dua: rajanya, pemimpinnya, gubernurnya, wali kotanya. Mesti orang-orang yang soleh, peduli pada agama. Takbir. Dari takbir itu saya bisa menguji bahwa yang hadir itu anak muda. Ini muka kan tak bisa saya nilai ini, karena semata saya silau. Ibu-ibu, saya tahu ini pakai jilbab ibu-ibu. Jangan nanti ketika saya banyak nengok sini, ini sama ini gatal. Terus terang saya tak nampak. Saya tak bisa membedakan mana nenek-nenek, mana anak gadis, sama aja semuanya. Oleh sebab itu yang ingin saya sampaikan ini adalah masukkan anak-anaknya ke daya, masukkan anaknya ke pesantren. Kata sambutan dari ketua panitia merangkap ketua Ikabda, doktor. Siapa tak bangga? Ustaz Somad kenal sama doktor ketua Ikabda yang dari Aceh Tengah di Takengon. Oh, itu satu pesantren sama saya. Kami sama-sama di Arafah. Ustaz tamat? Enggak. Saya studi banding aja sih. Mereka tamat. Dia tamat, Bu, makanya titelnya doktor. Saya tak tamat, makanya LCMA. Lagi cemas menghadapi anak-anak. Saya tak tamat. Kalau tamat lah saya dulu, udah doktor saya dah. PhD, titelnya apa? PhD. Peci harus diukur. Nomor 8. Nanti siapa yang nonton acara malam ini, kalau dia terpukau melihat, mantap kali Ustaz kemarin, bajunya dari mana, pecinya dari mana, sorbannya dari mana. Kalian tengoklah, bagus-bagus. Ustaz gak seperti biasanya malam ini, lebih pede kelihatannya. Iyalah, kan tergantung pakaian kita. Orang itu kita nilai dari mana? Dari pakaiannya kan? Kita tahu mana Bapak Kapolres, mana Bapak Dandim dari mana? Dari pakaiannya kan? Berapa banyak orang yang saya salahi. Ustaz Somad tadi kenapa nggak begitu semangat salaman sama saya? Mohon maaf Pak, saya nggak tahu. Bapak pakai koko. Rupanya Pak Dandim pakai pakaian seragam. Saya pernah pakai baju koko. Tak mungkin saya bilang akulah Ustaznya. Itulah pentingnya pakaian. Pakaian menunjukkan identitas siapa kita. Coba kalau pakai peci begini, pakai baju jas begini, pakai sorban. Andai begini saya dulu masuk Hong Kong, mungkin nggak diusir. Coba kalau begini turun dari pesawat itu, datang polisi nonton, hanya cincang-cincang. Oke, ada teroris, masuk. Ini turun pakai baju koko, leto itu. Saya panggil siapa ini? Usir. Itulah akan datang saya pakai, tak saya lepas. Dicuci juga, cuci. Ke depan, ini dia. Kenapa guru pesantren, guru daya tidak diperhatikan? Akhirnya Bupati memperhatikan. Jangankan guru daya, sedangkan santri yang tamat wisuda di Bogor sudah diperhatikan, dijenguk, ditengok. Maka diangkatlah gaji guru, gaji daya, gaji pesantren. Bulan Januari diangkat, bulan April dikasih, bulan Mei ditangkap KPK. Kenapa ditangkap? Karena temuan, karena sudah memakai APBD tidak pada tempatnya, dianggap korupsi. Korupsi itu bukan cuma orang jahat, korupsi itu menggunakan uang negara, APBD tidak pada tempatnya. Temuan, tangkap. Siapa yang bisa menyelamatkan bupati wali kota ini? Tidak lain tidak bukan adalah Perda, peraturan daerah.
Di Aceh namanya bukan perda, apa namanya? Kanun. Yang membuat kanun itu siapa? DPR, DPRK. Yang ngangkat DPR itu siapa? Kalian walaupun tak nampak wajah kalian, walaupun gelap muka kalian malam ini, tapi suara kalian luar biasa. Ini kalau sebanyak ini berapa TPS? Saudara yang dimuliakan Allah, Ustaz Somad ini orang partai? Tidak. Ustaz Somad ini jurkam? Bukan. Ustaz Somad ini caleg? Gak level ya. Lalu Ustaz Somad ini apa? Ustaz Somad tidak ingin suara umat sebanyak ini mubazir. Ustaz Somad ingin orang yang sudah sholat, orang yang sudah ngaji, orang yang sudah pakai jilbab memilih wakil-wakilnya yang peduli kepada pendidikan Islam. Jelas? Salah yang saya sampaikan ini? Jangan sebarkan ujaran kebencian, jangan tebarkan berita bohong hoax, jangan ambil money politik uang sogok, dan jangan, pokoknya jangan lah. Pesan Bawaslu dan Panwaslu. Yang nyuruh Ustadz menyebarkan ini siapa? Gak ada. Ada Bawaslu, Panwaslu ngasih Ustadz duit? Tak ada. Lalu kenapa Ustadz sebarkan? Salahkah menyebarkan kebaikan-kebaikan? Tak salah. Salahkah Ustaz Somad? Tidak. Saya hanya ingin umat ini supaya aman, damai, tentram, cerdas, religius, agamis. Ingat, kita ini dulu negeri yang hebat. Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, semua mengenal kita, bangga kita. Kemudian kita menjadi negara kesatuan Republik Indonesia 1945 sampai 2019, 74 tahun kita sudah menjadi negara yang merdeka. Maka masalah kebinekaan ini sudah biasa. Masalah ganti presiden, mengganti menteri, mengganti demokrasi, mengganti bupati, mengganti wali kota, bergantian silih berganti, ini bukan sesuatu yang luar biasa. Jangan kelahi gara-gara ini, betul? Jangan musuh-musuhan gara-gara ini, betul? Setelah 17 April kita akan tetap bersaudara. Memangnya kalau kita kelahi gara-gara ini, mati kita, meninggal kita, siapa yang menjenguk kita? Tetangga yang dekat rumah kita kan? Ada yang aneh dengan 17 April? Tidak, semuanya baik. Yang penting istikharah, usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Negeri aman, damai, wujudkan pileg dan pilpres aman, damai. Pak Kapolres, ya. Bapak Dandim, ya. Adakah yang mengerikan di Aceh Tengah? Tak ada. Orang Aceh Tengah tidak bisa disogok karena dia punya kebun. Betul? Kalau ada yang ngasih duit, ini 100.000, tolong pilih, nggak laku di Aceh Tengah 100.000. Betul? Dia punya kebun, dia punya sawit ada, dia punya karet, dia punya kelapa, banyak duit dia. Maka apa yang dia khawatirkan, apa yang dia takutkan? Maka kalau ada yang bagi-bagi duit, nggak laku di Aceh Tengah. Di Aceh Tengah orangnya smart, orangnya cerdas. Yang dijual di sini bukan duit, tapi memperjuangkan ide, memperjuangkan gagasan. Siapa yang mampu membangun pesantren, siapa yang mampu membangun daya, siapa yang mampu memberdayakan alumni Timur Tengah, itulah yang akan dipilih oleh orang. Betul? Oleh sebab itu maka kekhawatiran tidak akan perlu. Kalaupun ada yang maksa juga ngambil duit, kenapa kau ambil duit? Saya sebetulnya nggak mau ngambil Pak Ustaz, duit saya banyak, kenapa kau ambil? Dia maksa. Akhirnya terpaksa saya ambil. Tapi saya ambil bukan untuk saya Pak Ustaz, saya ambil, saya serahkan untuk pembangunan kelas di 20 hektar yang sudah diwakafkan supaya anak-anak yang 1.300 tadi bisa menghafal Quran ke Aceh Tengah. Amin. Bagaimana menyelamatkan Pak Bupati biar supaya jangan ditangkap Irjen, supaya jangan tangkap BPK, jangan ditangkap KPK? Maka pilihlah orang yang meluarkan payung hukum.
Apa payung hukumnya? Peraturan daerah. Bagaimana supaya anak-anak kita hafal Quran? Masukkan ke daya, masukkan ke pesantren. Ngangkat gurunya dari mana? Alumni Ikabda, alumni Daya, alumni Timur Tengah, yang datang dari Mesir, datang dari Tunisia, datang dari Aljazair, datang dari mana-mana.